Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas SMID dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Dan adapun materi yang ingin saya jelaskan sedikit mengenai tentang ingkarus sunnah. Dan adapun poin-poin yang ingin saya jelaskan terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian ingkarus sunnah, sejarah ingkarus sunnah, klasifikasi ingkarus sunnah, argumen para ingkarus sunnah, dan yang terakhir tokoh-tokoh para ingkarus sunnah. Adapun poin pertama yaitu pengertian ingkarus sunnah. Menurut secara bahasa, ingkarus sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah, yang mempunyai arti tidak mengetahui dan tidak menerima. Ingkar secara terminologi berarti menolak, tidak mengetahui, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik secara lahir maupun secara batin, baik secara lisan maupun secara hati. Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama Islam oleh umumnya ahli hadis maka disebut dengan ahli bid'ah, yang dimana ahli bid'ah ini orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, tidak dengan hati dan akal pikirannya, seperti kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Ingkarus sunnah paham yang timbul dalam kalangan umat Islam yang menolak ajaran hadis sebagai sumber ajaran agama Islam setelah adanya Al-Quran. Dari definisi di atas, kita dapat mengetahui bahwa ingkarus sunnah adalah paham atau pendapat seseorang atau paham perkelompok, bukan secara gerakan, bukan pula secara aliran. Paham ingkarus sunnah bisa jadi menolak seluruh ajaran hadis, baik dari hadis mutawatir, hadis ahad, hadis hasan, yang dilatar belakangi faktor ketidaktahuannya dalam eksistensi sebuah hadis. Adapun sejarah ingkar sunnah terjadi pada 2 masa, yaitu masa klasik dan masa modern, yang dimana masa klasik ini terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i, yang dimana orang-orang menolak hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Imam Asy-Syafi'i sebagai pembela hadis, pembela sunnah, pernah didatangi oleh orang ahli tentang mazhab yang menolak sunnah. Kedatangan beliau mengajak Imam Asy-Syafi'i untuk berdiskusi dan berdebat secara panjang lebar. Setelah orang ini menyampaikan argumen-argumennya, Imam Asy-Syafi'i dengan senang hati dengan memberikan jawaban dan dapat menangkis argumen-argumen beliau dengan memberikan jawaban ilmiah dan jawaban yang rasional, yang dimana pada akhirnya orang ini dapat mengakui dan menerima sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masa kedua yaitu masa modern, yang dimana masa modern ini kembali terjadi pada masa ke-14, yang dimana awal muncul mereka dengan bentuk dan penampilan yang berbeda jauh lebih daripada masa klasik, yang dimana kemunculan mereka lebih mempengaruhi pikiran kolonialisme yang dapat menghancurkan dunia Islam, yang dimana ingkar sunnah pada masa ini keluar dengan terorganisasi dengan memiliki pemimpin dan tokoh-tokoh dalam ajaran mereka, yang dimana para tokoh-tokoh ajaran mereka menganggap dirinya sebagai mujtahid dan pembaharuan, yang dimana pada masa modern ini terjadi pada masa Syekh Muhammad Abduh. Adapun poin ketiga yaitu klasifikasi ingkar sunnah. Adapun beberapa contoh klasifikasi ingkar sunnah yaitu: pertama, orang yang menolak seluruh sumber ajaran hadis, baik secara hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Yang kedua, mereka hanya mengakui dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja, selebihnya mereka tidak mengetahui. Yang ketiga, solat mereka terserah dia saja.
Ada yang melaksanakan 2 rakaat saja dan ada pula yang sekedar mengingatnya. Dan adapun untuk pakaian haji, mereka membolehkan memakai celana panjang dan memakai baju kaos. Dan adapun untuk orang yang berpuasa, mereka hanya wajib berpuasa bagi orang-orang yang mendapatkan bulan saja, dan mereka tidak mensolati orang meninggal karena tidak terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan agar disolatkan bagi orang yang meninggal. Adapun poin keempat yaitu argumen para ingkar sunnah. Paham ingkar sunnah terdapat banyak contoh-contoh baik dari masa Imam Asy-Syafi'i, masa klasik sampai sekarang ini. Adapun beberapa contoh argumen-argumen para ingkar sunnah yaitu argumen nakli dan argumen non nakli. Adapun argumen lainnya yaitu mempercayai Al-Quran sudah lengkap, yang dimana dalam Al-Quran itu sudah melengkapi sejarah, isi-isi untuk kehidupan kita yang menunjukkan kita untuk ke jalan surga. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang dimana itulah Dzalikal kitabu, itulah buku, itulah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun poin kelima, saya akan menyebutkan para tokoh-tokoh ingkar sunnah. Yang pertama Dalim Lubis dan Nazwar Syamsu, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Insinyur Muhammad Irham Sutarto, dan masih banyak terdapat para tokoh-tokoh yang lainnya. Baiklah, itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan karena saya pribadi hanyalah orang manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm feeling foolish just because you've been fooling with someone who isn't who they used to be.